Saya Glenis Oktani yang menemani Anda di Kompas Siang. Saudara, politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, dilaporkan ke Polda DIY atas video pernyataannya di media sosial yang dituding telah melecehkan keistimewaan Yogyakarta. PSI ancam akan memecat Ade Armando bila tidak patuh konstitusi dan undang-undang. Jam berapa? Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, dilaporkan ke Polda DIY atas video pernyataannya di media sosial yang dituding telah melecehkan keistimewaan Yogyakarta. 2 hari setelah menggelar unjuk rasa di depan kantor DPW PSI DIY, paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk kesinambungan keistimewaan atau Paman Usman akhirnya resmi melaporkan Ade Armando ke polisi. Dalam laporannya, calon legislatif PSI itu dituding telah melakukan penghasutan, berita bohong dan ujaran kebencian yang membenturkan gerakan mahasiswa dengan status keistimewaan Yogyakarta. Untuk melaporkan saudara AA ke Polda ini adalah tindak lanjut dari deadline yang kita berikan kepada teman-teman PSI. Dan saya kira ini langkah yang konstruktif karena ini justru menghindari perdebatan kontroversi politik. Kita menempuh jalur hukum biar nanti mekanisme hukum yang akan memproses dari apa yang diucapkan oleh saudara. Menanggapi hal itu, Ade Armando mengaku siap menghadapi proses hukum atas pelaporan dirinya ke polisi yang dinilai telah menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Namun, Ade mempertanyakan alasan dirinya dilaporkan dengan pasal penyebaran fitnah dan ujaran kebencian bernuansa sara. Ya, saya tentu saja menghormati permintaan atau laporan dari teman-teman di Jogja, gugatan dari teman-teman Jogja ke polisi ya, dan saya akan patuhi seandainya sampai ada panggilan dari pihak kepolisian agar saya memberikan penjelasan. Saya tidak paham dengan tuduhan yang disampaikan. Saya dianggap sebagai melanggar pasal 27 ayat 3 dari Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2 karena pasal-pasal tersebut adalah larangan terhadap warga negara di Indonesia untuk menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik, dan kebencian berdasarkan sara. Merespon kontroversi pernyataan Ade Armando, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep meminta Ade Armando serta kader lainnya yang tidak patuh konstitusi dan undang-undang agar keluar dari PSI, terlebih jika menyinggung Yogyakarta. Kami dari Partai PSI taat sama konstitusi, apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti undang-undang maupun undang-undang dasar, mau itu juga buat Bang Ade maupun yang kader lain yang nggak bisa taat, bisa keluar aja dari PSI. Di kawasan Malioboro, mahasiswa asal Indonesia Timur yang kuliah di Yogyakarta menggelar unjuk rasa. Dalam aksinya, mereka mengecam pernyataan Ade Armando yang dinilai melecehkan status keistimewaan Yogyakarta. Dalam pernyataannya, Ade Armando menyinggung daerah istimewa Yogyakarta yang mempraktekkan politik dinasti. Daerah istimewa Yogyakarta memang telah sejak dulu dalam hal tata pemerintahannya adalah berbentuk kerajaan yang kemudian bergabung ke Indonesia pasca kemerdekaan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Yogyakarta. Selamat siang, Mika. Bagaimana kelanjutan laporan terhadap Ade Armando di polisi? Selamat siang, Glenis dan saudara. Laporan terhadap politisi PSI Ade Armando sudah dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta. Kami mencatat ada 2 kelompok masyarakat yang melaporkan Ade Armando ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan keterangan dari Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini kasus Ade Armando tengah dalam proses pemeriksaan. Apakah laporan tersebut layak untuk diteruskan ke penyidikan. Nah, kapan itu diumumkan memang dari pihak Humas belum bisa menegaskan waktu pastinya. Nah, sementara itu memang desakan terhadap Ade Armando di proses hukum terus mengalir dari masyarakat. Yang terakhir adalah
kelompok mahasiswa Indonesia Timur yang berada di Yogyakarta, Glenis. Baik, lantas apa tanggapan dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus ini? Ya, sejauh ini kami sempat mewawancarai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau menyatakan bahwa pada intinya beliau tidak mempersoalkan orang yang mengutarakan komentarnya atau mengutarakan pendapatnya, tetapi jika memang Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta digugat atau kemudian dirasa perlu dievaluasi kembali, Sultan justru balik menantang, silakan untuk mengubah undang-undang yang menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa di mana Sultan dan Paku Alam ditunjuk secara langsung menjadi gubernur dan wakil gubernur. Semua dikembalikan oleh Sultan kepada rakyat dan pemerintah. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Michael Aryawan langsung dari Yogyakarta.